Halo sahabat obrolan ibu-ibu, apa kabar? Semoga para sahabat selalu dalam keadaan sehat, happy, dan baik semuanya dimanapun para sahabat berada. Kita jumpa kembali hari ini dalam program obrolan ibu-ibu, obrolan ringan syarat manfaat. Bersama saya Giovanna Sagita dan rekan saya hari ini Teresa Wina. Halo Wina. Halo semua sahabat obrolan ibu-ibu. Ya, sahabat obrolan ibu-ibu, kita seringkali kalau kita berkunjung nih ke tempat teman kita, ke rumah teman kita yang kebetulan umat Katolik juga, kita biasanya masuk ke rumahnya melihat ada salib yang tergantung di atas pintu. Mungkin kita kalau masuk lebih dalam lagi, kita melihat ada patung Bunda Maria, patung orang kudus lain. Mungkin juga kalau kita Maria ya. Iya, dan juga kalau kita masuk ke ruang makannya mungkin kita melihat ada lukisan perjamuan terakhir. Nah, hari ini kita akan ngobrolin seputar benda-benda rohani. Sebenarnya apa saja sih yang termasuk benda rohani, apa fungsinya, dan hal-hal lain seputar benda rohani. Oleh karena itu, mungkin Wina boleh memperkenalkan dulu yang menjadi narasumber kita hari ini. Ya, thank you Gio. Hari ini kita akan ditemani oleh Romo Roni Dahua MSc. Romo Roni adalah Kepala Paroki Kampung Duri, Gereja Damai Kristus. Adanya di daerah Jembatan 5. Ya Romo ya, silakan Romo. Ya, apa kabar Romo? Terima Selamat kasih sudah datang, hadir. Romo. Kabar baik, selamat pagi ibu-ibu. Semoga Anda semua diberkati Tuhan dan bisa ikuti obrolan ibu-ibu pada hari ini dengan penuh sukacita, dikuatkan dalam iman untuk percaya akan kekayaan Gereja Katolik melalui benda-benda rohani yang akan kita bicarakan. Ya, amin. Amin, Romo. Ya, untuk pertama-tama ini mungkin kita tanya dulu Romo. Kita samakan dulu persepsi. Ya. Benda rohani yang mau kita bicarakan itu apa aja gitu apa Romo. aja ya? Iya Romo. Baik Mbak Gio dan Mbak Wina yang terkasih, pertama-tama terima kasih sudah diundang dalam acara obrolan ibu-ibu. Kita juga terima kasih Romo. Pertama kali saya berada di ruang ibu-ibu. Yang pertama saya mau katakan kepada ibu-ibu sekalian bahwa Gereja Katolik ini adalah gereja yang kaya dengan simbol. Ya. Ini kekayaan Gereja Katolik. Karena itu kita mesti bangga menjadi orang Katolik. Ya. Dalam Gereja Katolik itu kita sangat kaya dengan simbol-simbol. Ya. Dan itu bisa kita lihat di gereja. Atau bahkan di rumah kita masing-masing. Ya. Ada salib, ada patung Bunda Maria, ada gambar-gambar kudus, ada patung orang kudus, bahkan ada gambar perjamuan. Semuanya itu melambangkan kekayaan Gereja Katolik, ya. Dan kekayaan Gereja Katolik yang senantiasa tersimpan dalam benda-benda rohani ini. Ya. Karena itu bagi orang Katolik, benda-benda rohani ini sangat berarti dalam kehidupan kita. Ya. Meneguhkan iman kita, mendekatkan kita dengan Tuhan, dan terlebih juga rahmat dan berkat-berkat Tuhan bisa alirkan dalam hidup kita melalui benda-benda rohani ini. Jadi saya kira benda-benda rohani ini adalah benda-benda yang dikuduskan ya oleh gereja untuk ditempatkan di dalam diri kita, dalam keluarga kita, di rumah kita untuk menjadi sarana bagaimana kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya kira inilah. Jadi ada salib. Ada salib, ada patung Bunda Maria, ada patung Tuhan Yesus, ada patung orang kudus. Ada gambar perjamuan, atau bahkan ada kalung Rosario, salib, ada cincin salib, ada medali salib. Semua itu adalah benda-benda rohani, terlebih ketika benda-benda itu sudah diberkati ya, diberkati oleh uskup, diberkati oleh imam, didoakan oleh diakon, itu sudah menjadi benda rohani ya. Jadi yang disebut dikuduskan itu sebaiknya sudah diberkati gitu ya Romo? Sebaiknya benda-benda yang ada dalam rumah kita atau yang kita pakai itu memang diberkati. Ya. Mengapa diberkati? Karena kalau tidak diberkati, maka benda-benda itu masih menjadi benda-benda yang sangat manusiawi ya. Begitu. Karena dengan memberkati benda-benda itu, maka kita menambahkan unsur baru dalam benda itu, unsur ilahi, unsur rohaninya. Sehingga itu sebabnya mengapa patung-patung atau benda-benda rohani itu kalau dia rusak, itu kita nggak bisa buang. Soal diberkati itu berlaku, kalau sekali diberkati ya sudah ya. Iya, sekali diberkati ya sudah berlaku untuk selamanya, kecuali itu dia rusak dan kita beli baru, baru kita berkati lagi. Tapi kalau memang
sudah diberkati seperti rosario, patung sudah diberkati, itu berkatnya ya abadi. Tidak ada Selalu ya. expirednya ya Tidak ada Romo. berkat itu nggak pernah expire. Nah, kalau tadi Romo katakan yang rusak, Iya. pernah nih rosario ketindihan Romo, Ya. patah tuh yang Iya, ininya, bisa salibnya. putus ya. Nah, kalau udah disambung lagi misalkan pakai kita lem sendiri, Iya, iya. itu mesti diberkati lagi kah atau ya Nggak udah? perlu, karena Nggak itu kan perlu ya, kan sudah diberkati. Dan mungkin ya patah itu atau kerusakan itu kalau memang masih bisa diperbaiki seperti Ibu bisa perbaiki, ya sebaiknya kita perbaiki saja. Dan Perbaiki setelah aja. perbaiki ya kita Iya. pakai kembali gitu. Iya. Tidak usah lagi bilang, Romo ini baru selesai patah jadi harus diberkati. Karena itu yang berkat Karena- Tuhan itu memang nggak pernah expire. Iya, Romo. Satu kali diberkati untuk selama-lamanya begitu ya. Iya, iya. Karena kalau di rumah kan semua kemungkinan bisa terjadi Betul. ya Wina ya. Iya. Anak-anak senggol Betul. misalkan patung Tuhan Yesus ada di tangannya patah Salib gitu itu Romo. pernah Romo berapa kali tuh patah, disambung lagi, Ya. sambung lagi. Jauh masih bisa diperbaiki, dilem atau disambung, artinya dibuat sedemikian rupa ya masih bisa dipakai. Tetap dipakai ya. Dan jika memang rusak tidak bisa dipakai lagi itu bagaimana Romo Nah, perlakuannya? sekali lagi dalam gereja Katolik karena ini benda-benda ini sudah diberkati ya, seperti salib sudah diberkati, Bunda Maria sudah diberkati atau orang kudus lain sudah diberkati, itu kan sudah suci. Sehingga benda-benda suci ini tidak boleh kita buang sembarangan. Tidak boleh, oh ini sudah rusak, ambil dan kita buang tempat sampah, itu sudah rusak kita buang. Dalam gereja Katolik ada yang dinamakan dengan sakrarium, Sakrarium. yaitu sumur suci atau aliran suci. Jadi bagaimana benda-benda rohani itu sebaiknya kita jangan dibuang, ya, tetapi kita kubur. Ya kita karena itu di sekitar gereja selalu ada kuburan suci itu. Apakah di setiap gereja Ya, atau tertentu sebaiknya aja, Romo? setiap paroki itu harus punya. Seperti gereja saya itu punya, Oh, ya. oke. Karena apa? Karena benda-benda itu kalau sudah rusak sekalipun itu kan berkatnya tetap ada. Dia punya kekudusan tetap ada. Karena itu kita mesti jaga. Kadang kita bisa buang saja, tapi kadang membuat ketidaknyamanan dalam hati kita. Kok benda suci saya buang. Kemudian kita merasa gelisah. Nah, daripada kita merasa gelisah dan tidak nyaman, sebaiknya kita tempatnya di tempat yang wajar. Jadi kalau memang kita di rumah memang punya tempat khusus, ya kita kuburkan saja di tempat kita. Kalau enggak ya kita bawa ke gereja, kasih kostor, nanti kostor yang akan kuburkan di sakrarium itu. Jadi sumber informasi suci. satu mungkin buat Iya. sahabat obrolan ibu-ibu yang pengen membuang apa itu tadi Benda suci. benda Benda suci, suci. darahnya Ah. bisa ke paroki. Iya, bisa. Terdekat. Itu pokoknya jangan dibuang lah ya. Iya. Kalau memangnya dikumpulin, dimasukin dalam dos, dalam kotak, kemudian ya dibawa ke gereja. Romo Iya. ini benda-benda yang Iya. sudah nggak kepakai gitu. Kalau seperti saya di Kampung Duri, kalau memang masih bisa saya rawat, biasanya saya rawat dulu salib dan saya taruh di sakristi, taruh di iya. tempat yang memang sudah nggak akan kesentuh oleh orang lain, oleh anak-anak, Nggak yang tinggal kesenggol. bisa dipandang gitu. Jadi saya seperti kemarin kan di gudang itu kan banyak yang sudah rusak itu waktu saya masuk. Nah saya kan sayang, beberapa saya bersihkan, saya mandiin, beberapa yang sudah patah itu memang sudah nggak bisa ya saya minta kostor disambung-sambung di lem, kemudian sekarang saya taruh di lemari paling atas yang memang orang tinggal bisa melihat. Tapi bagi saya sendiri menjadi saksi sejarah dan bagaimana saya merasa justru pada benda-benda rohani yang sudah tua ini, saya merasa di situ dia punya apa ya, kekayaan rohani menjadi bagi saya menjadi ini bagus ini ya, sehingga saya tetap simpan. Gitu. Jadi benda-benda rohani itu ibu-ibu kalau sudah rusak, misalnya sudah patah, nggak bisa jangan dibuang begitu saja ya, karena itu kan suci. Ya kan? Iya, Romo. Jadi tetap kita harus Ya, kita harus memperlakukannya melakukan dengan dengan baik, baik. ya, dengan wajar. Ya, kita bisa taruh di rumah kita, masukin di bawa di kamar, di lemari paling atas, kita simpan di situ. Atau enggak kita masukin dalam dos, kita bawa ke gereja lah, berikan kepada Iya. koster, Romo untuk benda-benda rohani ini dikuburkan. Diperlakukan Iya, secara wajar karena kan sepantasnya ya, Romo. iya, sepantasnya karena kan itu suci, sudah dikuduskan. Itu kan suci ya. Iya. Romo, tadi kan Romo katakan melalui benda di awal Romo katakan melalui benda-benda rohani itu kita mendapatkan saluran rahmat dari Tuhan. Lalu Romo jadi juga sebut kalau kita mau buang kayaknya kok merasa gelisah. Merasa nggak nyaman. Nah itu apakah nantinya ada juga kan kita lihat orang suka bawa-bawa dikantongin tuh rosario lah Iya, gitu iya. ya kadang dipakai, kadang dikalungin, gitu, Romo. kadang digantungin di mobil. Iya. Apakah itu nanti menjadi semacam kalau terlalu bergeser atau apa menjadi semacam menjadi jimat atau apa enggak Romo? Kalau bawa ini aku beruntung nih atau dilindungi gitu, Baik, Romo. saya kira kita tidak Gereja Katolik itu tidak bicara soal jimat atau berhala ya. Karena benda-benda rohani itu sebenarnya hanya menjadi alat kita untuk
sampai kepada Tuhan ya. Alat ya. Jadi alat. Jadi benda rohani itu hanya sebagai alat yang membuat kita sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Menjadi sarana kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Seperti kalau kita doa rosario, salam Maria, itu kan benda rohani, itu kan benda kita pegang, tapi doa-doa itu menghantar kita kepada Tuhan. Jadi dia hanya sebagai alat, bukan satu-satunya dan tujuan dari kegiatan rohani kita, apalagi kesadaran kita bahwa saya bawa ini supaya saya selamat. Yang selamatkan sih bukan benda itu, yang selamatkan itu bagaimana kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai saya sehingga saya bisa lebih hati-hati, bisa lebih waspada dalam perjalanan, membuat saya selamat, terima kasih Tuhan gitu. Tapi jadi fungsinya ya Romo ya lebih. Bahkan kita orang Katolik pun jangankan taruh di mobil atau di saku, sampai mati pun kita tetap dikalungin rosario di tangan kita. Iya. Orang Katolik itu kan kalau meninggal kan dikasih rosario di tangannya. Jadi jangankan hidup, mati pun kita dikasih rosario untuk mengingatkan bahwa kita ini anak-anak Bunda Maria, di mana kita percaya dengan rosario ini Bunda Maria menyertai saya, melindungi saya. Tapi sekali lagi itu hanya media untuk kita berjumpa dengan Ibu Tuhan, dengan Tuhan sendiri sebagai kekuatan dan sumber keselamatan kita. Saya kira itu Ibu yang harus kita sadar, sehingga kita bawain rosario biar saya selamat, bukan soal itu, tapi yang selamatnya apakah kita memang dekat dengan Tuhan dengan kehadiran benda ini, saya percaya. Karena ada orang bawa rosario tapi dia nggak sadar kalau Bunda Maria sertai dia, sehingga dia ngebut-ngebut atau dia suka hati di jalan, dia nggak tahu bahwa kantongin aja sikapnya tetap, tapi nggak ada efeknya karena dia sendiri secara pribadi tidak mengimani atau tidak menyadari bahwa dia sedang berada bersama Bunda Maria hari ini. Jadi fungsi utamanya memang lebih sebagai sarana sebagai sarana doa, sarana mendekatkan hidup kita dengan lebih Tuhan. benar. Betul, lebih benar, lebih akrab dengan Tuhan. Seperti itu. Romo tadi kan cerita sedikit tentang waktu di Paroki Damai, Romo ketemu barang-barang yang lama itu. Boleh sharing sedikit nggak Romo? Iya, baik. Ibu-ibu yang terkasih, memang saya sendiri secara pribadi punya pengalaman yang unik dengan benda-benda rohani ini. Saya masuk di Damai tahun 2001 ya, 2001. Dan waktu saya diminta ke Damai, sebenarnya saya menolak ke Damai karena saya merasa Damai itu satu paroki yang tidak begitu mudah ya. Bukan umatnya yang sulit, tapi bagaimana masyarakat sekitar itu yang memang sulit untuk kita hadapi, terlebih saat kita mempunyai keinginan untuk bangun gereja. Itu mereka 30 tahun berjuang untuk minta urus IMB untuk bangun gereja. Dapat pertentangan ya Romo. 30 tahun. Selalu ditentang, bahkan mereka sering kadang di demo dan sebagainya. Ya. Tapi karena itu waktu saya diminta ke Damai, saya merasa saya nggak bisa buat apa-apa di sana karena Romo yang saya gantikan kan juga Romo yang hebat ya. Bahkan ada beberapa teman katakan ya Romo Roni mau ke sana ngapain? Dia nggak bisa, itu Romo itu aja hebat, nggak bisa apalagi saya gitu kan. Tapi saya kemudian bawa semua dalam doa lah. Saya bilang saya ke Damai nggak diri saya sendiri, saya ke Damai dengan Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan di sana. Saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah untuk saya dan untuk umat Damai. Karena itu saya berdoa sama Tuhan sebelum saya ke Damai. Tuhan, kalau saya memang harus ke Damai, tunjukkan bahwa saya bersama umat bisa bangun gereja, rumahmu di sana. Udah ke Damai lah saya. Nah, seperti biasanya saya kalau masuk itu kan orang suka bersih-bersih, necis, rapi-rapi ya. Jadi saya bersihin semua ruangan. Suatu ketika saya terpikir, kayaknya gudang itu harus diberesin. Karena gudang itu kan saya lihat di gudang itu sangat, menakutkan, lihat itu barang-barang dan sudah gelap begitu, takut ada ular atau ada apa. Jadi saya ajak bapak-bapak, ayo kita beresin gudang itu. Kalau mau pikir kan ngapain kita mesti beresin gudang? Gudang ya gudang namanya. Gudang ya tetap barang-barang memang tersentuh begitu. Ya Romo. Tapi kok saya tiba-tiba bisa tersentuh untuk bersihin gudang, rawat gudang itu. Begitu membersihkan gudang itu pada Sabtu sore, kalau nggak salah Sabtu sore, Minggu sore ya. Undang bapak-bapak, itu saya benar-benar rasa sedih banget. Ternyata dalam gudang itu menemukan benar-benar rohani yang sangat banyak. Ampun. Patung-patung Natal itu, Bunda Maria, Yesus yang ada dalam lumpur memang benar-benar dibawa dalam lumpur yang memang kondisinya kotor, nggak terawat. Baru sudah di lumpur, ditindih lagi dengan besi-besi tua, dengan lemari-lemari tua yang memang saya merasa kasihan ini kan. Waktu saya lihat itu saya memang sedih begini. Tapi masih bagus, maksudnya enggak pecah. Sudah patah-patah memang. Patah mungkin karena memang sudah tua waktu disimpan itu, atau mungkin patah karena mungkin ketindih begitu. Jadi saya sedih banget sehingga saya bilang sama bapak-bapak yang kerja, ayo ambil itu kamu mandiin. Tapi sebelum diambil itu saya sempat jelaskan kepada mereka. Saya bilang, saya jelasin makna dari gudang ini. Saya bilang begitu. Saya bilang gudang ini adalah kehidupan kita Paroki Damai selama bertahun-tahun. Sementara benda-benda rohani ini adalah diri kita sendiri. Kita kan kudus nih. Jadi berada dalam lumpur itu
mau mengatakan bahwa selama ini kita berada dalam lumpur, dalam derita, kita ditindis dengan besi-besi tua, dengan lembaran itu melambangkan kekuatan-kekuatan di luar diri kita yang selama ini membuat kita tidak berdaya. Nah, saya bilang kepada mereka, ambil benar-benar rohani, mandikan mereka dan taruh di tempat yang layak, bersihkan, taruh di tempat yang layak. Akhirnya diambil semua, dibersihin, dimandiin, kemudian saya taruh di tempat-tempat yang layak. Yang sebagian saya taruh di ruang tamu, sebagian yang saya bawa di sakristi, dan sebagian saya taruh di dinding-dinding menjadi pajangan. Nanti kapan-kapan kita main lihat ya Romo. Main lihat di sana. Dan itu saya bersihkan, saya bilang kepada mereka, selama kita nggak perlakukan beda-beda orang dengan baik, ini kita nggak akan mampu bangun gereja, saya bilang. Karena kita punya berkat ditutup oleh Tuhan. Karena apa? Kita nggak menghargai yang suci. Kita nggak menghargai yang sakral gitu. Karena sementara ini kan hidup kita pun sendiri adalah sakral. Akhirnya sudah kita kemudian bersihin, dan setelah dibersihin, mulailah saya bilang, ayo kita buat novena semua untuk mohon izin. Buat novena, begitu buat novena, semua Tuhan dengarkan dan dilancarkan. Wah, Ketika kita luar berjuang, biasa kita hanya bisa penyertaan berjuang Tuhan. sekitar 6-7 bulan, IMB sudah keluar, dan kita sudah bisa bangun gereja. Dalam 1 tahun, gereja sudah selesai. Dan bersyukur pula, setelah bangun gereja selesai, mau pemberkatan, saya ke Bapak Kardinal, minta relikwi. Puji Tuhan banget, dari sekian banyak relikwi yang saya rasa sangat menyentuh hati saya adalah relikwi ini, yaitu saya diberikan relikwi darah dari Yohanes Paulus II. Wow. Diberikan oleh Bapak Kardinal. yang apa istilahnya level 1 atau apa? Kelas 1, relikwi kelas 1. Kan ada relikwi kelas 1, relikwi kelas 2, relikwi kelas 3. Relikwi kelas 3 itu berhubungan dengan tempat meja begini, kursinya itu relikwi kelas 3. Relikwi kelas 2 itu relikwi yang baju yang dia pakai. Yaitu bajunya, sarung tangannya, atau kaos dalamnya, itu relikwi kelas 2. Nah, relikwi kelas 1 itu adalah yang berhubungan dengan tubuh. Langsung atau anggota tubuh. anggota tubuh dari orang suci itu. Jadi darah, tulangnya itu religi kelas 1. Nah, saya dapat yang kelas 1. Karena dia bilang, ini kamu dapat yang kelas 1 Romo. Dari Yohanes Paulus II waktu ditembak oleh Mehmet Ali Aceh di Santo Petrus sekitar tahun 81 ya. Gitu. Sudah, puji Tuhan, saya bilang ini gereja kita sudah berjuang begitu lama dan cepatnya selesai. Dan bangun gereja waktu itu kan tidak mudah. Kita bangun gereja itu kan di masa pandemi. Dan kita mesti kumpul uang sekitar berapa miliar, itu kan bukan persoalan yang gampang cari uang pada masa pandemi. Kan banyak usaha-usaha yang memang donatur-donatur juga merasa kesulitan karena usaha mereka juga tidak seperti terdampak, sehingga tidak seperti mungkin tahun-tahun kemarin. Jadi sulit sekali cari uang. Tapi itu kemudian Tuhan kita melihat bagaimana karya Tuhan luar biasa di tengah masa pandemi. Tuhan utus dia punya donatur-donatur juga sampai gereja akhirnya selesai setahun. Luar biasa Tuhan itu luar. Nah, saya mau mengatakan kepada ibu sekalian, penghormatan kita kepada benda-benda rohani, ya, perlakuan kita yang wajar pada benda-benda suci itu mendatangkan berkat untuk kita. Ya, karena misalnya rosario kita buang, itu kita nggak ada salib, kita campakkan begitu saja. Kitab suci kita masukkan begitu saja. Itu benar-benar suci. Jadi seharusnya harusnya kita taruh di tempat yang layak, di tempat yang layak, di tempat yang penuh hormat. Gitu. Jangan kita salib kita. Sehingga saya kalau begitu saya tegur, biasa kalau dapat keluar saya tegur. Ini jangan begini, ini kan suci. Saya punya cincin salib ya, cincin salib. Sudah nggak pakai karena saya diberi oleh satu keluarga untuk saya kalau kekal dulu. Saya 30 tahun lalu loh ya. Nah, sekarang kan sudah ibaratnya ya mau dipakai. Itu pun saya pikir mau dijual juga, nanti saya seperti Yudas nih. Karena kan model salib gitu kan, nggak mau, lebih saya simpan, nggak pakai saya tetap simpan gitu. Karena pikir jual emasnya kan juga mahal, benar beli emas terus dapat cincin yang baru kan lumayan. Tapi saya, kalau modelnya lain mungkin saya sudah jual, tapi ini karena modelnya salib, saya nggak berani jual karena saya merasa nggak nyaman. Saya jual kok seperti saya jual Tuhan Yesus ya. Gitu. Saya simpan aja biar jadi berkat untuk saya gitu ya. Iya, apalagi itu dari awal. Betul, dari awal. Jadi sekali lagi ibu-ibu yang terkasih, perlakuan kita pada benda-benda rohani itu sebenarnya kalau kita percaya itu mendatangkan berkat. Nah, ini yang saya katakan tadi, jangan kita lihat sebagai jimat, tapi perlakuan kita, penghormatan kita yang mendatangkan berkat untuk hidup kita. Jadi biar kita taruh rosario di mobil, kalau kita nggak percaya itu adalah kuasa Tuhan yang hadir, kita perlakukan dengan baik, makanya berkat juga nggak ada berkatnya kita. Juga ya. Jadi sekali lagi ini sharing saya bahwa perlakuan kita pada benda-benda rohani itu mendatangkan berkat untuk hidup kita. Karena itu jangan sembarang perlakuan benda-benda rohani itu, apalagi dibuang, dan janganlah ya. Baiklah dijaga, dirawat seperti ini. Wah, jadi kalau kita memperlakukan tadi itu mungkin kayak ya itu salah satu cara kita menghormati. Betul.
menikmati Yesus, Betul. mengingat semua ya. Iya, Iya. karena saya misalnya sendiri di kamar itu kan ada, sekarang kan ada rupa-rupa orang buat patung ya, ada patung yang Yesus main gitar lah, ada patung Yesus tidur, ada kan Yesus tidur seperti itu. Iya, Yesus tunawismanya ya. tunawisma. Ini kan dia tidur. Nah, ada kan yang memang Yesus benar-benar tidur. Saya ambil terus saya taruh di pinggir tempat tidur, supaya saya juga bisa tidur pula seperti Yesus. Karena sebelum tidur, Tuhan, semoga saya bisa tidur pula seperti Engkau. Itu aja doa, sudah singkat, udah tidur. Saya percaya ya, bukan magis, bukan apa, tapi bagaimana itu benda itu suci, ya tanda penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Iya, gitu. Romo. Tadi Romo bilang tentang desain tentang sosok Tuhan Yesus gitu ya, Romo. Untuk salib sendiri kan juga banyak desainnya ya, Romo ya. Ada yang ada tubuh Yesusnya, ada yang salib mungkin desainnya buat anak-anak gitu, dengan desain anak-anak, ada kata-kata mungkin dari kalimat gitu, ada roti dan anggur misalkan di salib itu. Itu sebenarnya kalau kita sebagai umat Katolik, apakah memang harus pasangnya salib yang ada tubuh Yesusnya, Romo? Memang inilah yang membedakan salib kita orang Katolik dan salib non-Katolik ya. Kalau kita punya Katolik itu selalu harus ada korpusnya, ada tubuhnya ya. Karena memang sebenarnya kalau nggak ada korpus juga sebenarnya juga kurang begitu pas dilihat. Kalau nggak ada korpusnya kan ya seperti tanda di pinggir jalan aja, tanda-tanda salib gitu ya. Oh iya, ya, cross tanda salib, gitu. nah, cross begitu. Kalau ada salibnya kan kita kemudian tahu bahwa yang di salib itu adalah Yesus Kristus. Dan dia memang kita mesti pakai yang punya korpus itu untuk mengingatkan bahwa dosa-dosa kita lah yang diselamatkan oleh Yesus. Sehingga kalau di rumah Katolik orang Katolik itu ada salib, dia ketika memandang salib itu kan biasa kalau Romo berkati dia akan doa memberkati salib ini sebelum dengan memandang salib putramu, mereka dikuatkan dan diingatkan akan besarnya kasih-Mu ke dalam hidup mereka. Dan penyertaan-Mu yang sempurna untuk kehidupan keluarga dan kuasa-Mu yang agung untuk kuasa dosa dan maut. Jadi Yesus itu memang harus, salib itu harus ada korpus supaya memang memberi arti bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan salib-salib kita. Lebih memberikan gambaran lagi gitu ya. Kita selalu diingatkan ya, Romo ya. Jadi ketika memandang salib kita selalu diingatkan, oh Tuhan betapa cintanya, betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Sampai salib kami pun Engkau pikul gitu. Dosa kami pun Engkau selamatkan gitu, Engkau hapus. Jadi karena itu kalau ada korpusnya ya itulah salib orang Katolik. Ya, sekarang orang Katolik kalau kemudian sia-siakan salib seperti ini gitu ya. Romo, nanti mungkin kita nanti undang Romo lagi untuk bicara tentang bagaimana memperlakukan atau merawat benda-benda rohani seperti tadi yang Romo ceritakan, karena jadi teringat lebih lanjut kita salib yang tergantung tuh udah lama nggak dibersihin misalkan. Nanti kita bicara selanjutnya. Mungkin yang saat ini untuk episode ini ada kesimpulan apa lagi dikit, Romo? Baik, kesimpulan dari saya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita mesti bangga ya menjadi orang Katolik, bahwa kita ini punya kekayaan rohani yang sangat luar biasa. Karena itu saya kadang sangat sayangkan ada orang-orang Katolik kemudian beralih ke gereja, pergi ke tempat lain. Padahal gereja Katolik saya merasa sudah sangat luar biasa ya. Kaya ya, kekayaan rohaninya. Nggak ada yang kurang dalam gereja Katolik. Semuanya itu ada dalam gereja Katolik ya. Benar-benar rohani itu menjadi kekayaan rohani yang luar biasa dalam gereja Katolik. Karena itu sekali lagi saya mengatakan kepada ibu sekalian, kita mesti bangga menjadi orang Katolik dan harta rohani kita sangat berlimpah di gereja Katolik ya. Lewat benda-benda rohani ini ya. Karena itu yang kedua, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, semoga dengan perbincangan pada pagi hari ini kita ingatkan untuk mari kita perlakukan benda-benda rohani kita di rumah kita masing-masing dengan baik ya. Kita simpan di tempat yang wajar, di tempat yang memang mudah untuk kita lihat, mengingatkan kita akan kehadiran benda-benda rohani itu ya, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ini penting sekali. Dan bila itu benda-benda rohani sudah rusak atau sudah tidak terpakai lagi ya, jangan disia-siakan ya, jangan dibuang begitu saja atau jangan dicampakkan begitu saja, tapi ada caranya. Yaitu kita kumpulin, kita taruh tempat yang pas mungkin di rumah kita, atau kalau enggak kita masukin dus, kita bawa ke gereja, beri koster untuk disimpan di sakrarium, di sumber suci itu untuk ya dibiarkan disucikan di situ, ditempatkan dengan layak. Karena sekali lagi ibu-ibu yang terkasih, ingat baik-baik bahwa benda-benda rohani itu karena dia adalah suci, diberkati oleh Bapak Uskup, diberkati oleh para imam, maka dengan sendirinya bisa mendatangkan rahmat dan berkat juga untuk kita yang percaya. Amin, Romo. Gitu.
Terima kasih Romo Iya, Roni untuk oke. wawasannya buat kita semua sahabat obrolan ibu-ibu tentang benda-benda rohani, dan kita kembali diingatkan untuk merawat dengan sepantasnya ya Betul, Romo ya. betul. Dan tentunya juga benda rohani adalah sarana untuk membantu kita untuk berdoa, untuk semakin meningkatkan kualitas relasi kita Betul, dengan Tuhan iya, ya betul. Romo. Dan menunjukkan kesetiaan kita juga Kesetiaan, saat ya. kita merawat benda-benda rohani Dan juga tersebut mungkin ya. menunjukkan identitas kita ya kan, orang Iya, pakai betul, rosario, Romo. oh ini Katolik gitu. Iya. Iya. Ini penting sekali identitas ini ya. Saya waktu tugas di Ambon itu, waktu kerusuhan di sana tahun 98 apa ya, 98 itu ada 2 perempuan Ambon itu diselamatkan dari kepungan Perusuh. lawan waktu perusuh waktu itu, hanya gara-gara mereka memakai rosario. Benar. Waktu kan saya tugas di Batu Gantung, salah satu paroki di Ambon itu dekat dengan Banyak konflik rumah ya, ibadah Romo. agama lainnya. Ketika lewat itu mereka ditahan, itu taksi mereka itu ditahan, karena ada beberapa penumpang itu ditarik semua, ditarik. Nah kebetulan yang orang Katolik ini mereka itu ditarik, pas bajunya ditarik terus putus kancingnya, kelihatan rosarionya, langsung mereka, oh ini ada rosarionya orang Katolik ini, lepaskan, pergi, kamu pergi cepat, pergi dari sini. Mereka lari ke gereja, saya itu tergopoh-gopoh itu dengan terengah-engah mereka, aduh, waktu saya masih frater, terima kasih kami diselamatkan dari amukan massa itu gara-gara mereka lihat kami pakai rosario. Identitas rosarionya. Jadi ingat baik-baik, rosario itu identitas kita, salib itu identitas kita, karena itu kalau kita pakai kalung, salib, pakai cincin salib, pakai bros salib, di mana-mana kita mesti tunjukkan identitas kita. Jangan kita malu-malu. Di pesawat pun kita buat tanda salib, rumah kita salib. Iya. Itulah saya identitas. Iya. Karena Yesus sudah ingatkan jauh-jauh. Yesus ingatkan, kalau you sangkal saya di dunia ini, saya akan sangkal engkau di surga. Wah, ya. Kalau you akui saya di dunia ini, Serius ini. saya akan akui. Itu kan kata-kata Yesus sendiri dia bilang. iya. Kalau you menyangkal saya di dunia. Jadi kalau kita sangkal itu identitas mengenal kita, Yesus. kita pakai rosario tapi kita takut berdoa, kita juga Ya. pakai salib tapi kita takut dengan identitas kita. Ya. Jadi kalau di restoran lain kali nggak boleh sambil Pura-pura jantuin Benar, ada benar, sendok gitu terus ya. kemudian sembayangnya di bawah minum terus kalau udah sembayang atau di Iya, pesawat itu satu. Iya. Saya waktu naik pesawat sekali Ibu, Wina dan naik pesawat saya sembayang. Habis sembayang itu ibu saya bilang, oh Bapak Katolik ya? Iya saya Katolik. Oh, bagus ya, orang Katolik itu bagus. Hanya gara-gara salib. Karena apa? Waktu dia masuk, biasanya kan penumpang itu kan, kalau saya kan itu ada lorong, ada jendela kan. Saya pasti di lorong. Jadi biasa kan para penumpang lain kalau sudah duduk kan orang masuk kan dia nggak mau berdiri, dia cuma gini doang. minggir aja Nah, pikiran masuk. Saya tuh berdiri. keluar. Berdiri terus gitu. saya, silakan Bu, gitu. Silakan Bu. Oh iya, sudah dia masuk, terus saya duduk. Sudah saya duduk diam. Saya kemudian tanda salib waktu pesawat. Saya setiap kali pesawat berangkat kan sembahyang. Doa dulu. Karena saya pikir itu hidup saya di tangan Tuhan gitu ya, sembahyang. Habis sembahyang dia tanya, Bapak Katolik ya? Iya. Oh pantas Bapak Katolik, baik ya. Jadi ini juga ya. Itulah Kesaksian juga. kita. Iya. Jadi ingat baik-baik itu memang identitas kita, sehingga kita dengan membuat tanda salib, dengan menggunakan benda rohani itu kita punya hidup harus semakin mencerminkan Ya. nilai-nilai rohani, Iya, sehingga iya. orang mengatakan, dan itu berkatnya ada di situ tuh. Iya. Gitu. Jadi biar kita pakai rosario kalau mulut luar kita biasa. jahat, biar kita pakai rosario kalau mulut kita kasar, biar kita Percuma pakai juga rosario ya. kalau kita punya perilaku itu kasar, itu Iya. membuat orang juga, Dan dan mencerminkan. kuasa rohani itu juga ternyata tidak berefek. Harusnya Iya. mengingatkan untuk Betul. kita semakin baik. Seperti Waduh, ini. kalau ngobrol sama Romo Roni Nggak ada kayaknya habis ya, dapat Wina, ya. dapat ilmunya Betul. banyak, diingatkannya soal-soal yang makin banyak. Nanti kita ngobrol lagi Kita di episode lanjut yang lagi lain ya di Romo. episode Terima kasih terima atas kasih, kehadirannya. Ibu. Romo Roni sudah mengingatkan kami banyak sekali hal-hal untuk bagaimana kita memperlakukan benda-benda rohani. Ya. Iya. Ya, terima kasih sahabat obrolan ibu-ibu untuk kebersamaan kita di episode kali ini. Nanti kita akan jumpa lagi di obrolan ibu-ibu episode berikutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada tim teknis dan operator, juga kepada Romo Roni yang sudah Terima menjadi kasih. narasumber hari ini. Magio, Bu Wina, Dan thank you. ya, Thank you, kita Romo. akan jumpa lagi. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas sahabat obrolan ibu-ibu dan Tuhan Yesus memberkati. Salam. Amin.